Padahal nggak pernah ada yang pasti deh. Ya, apalagi ngelihat bagaimana draftnya ini ya dari Bigetron Academy sangat nyaman sekali, dan ini dia ada segi player komennya dari Widi. Ya, gue gak mau ulang kesalahan yang sama. Musim ini mau jadi pribadi baru dan nunjukin semua bekal yang udah gue punya, Kak Widi. Wah, karena mulai banyak pengalaman juga dari Widi ya, berbagai pengalaman hingga ke negeri seberang juga, ke Malaysia kemarin, di Arab Jutora, hingga akhirnya kembali lagi ke tim Liquid. Dan ini juga jadi salah satu nuansa baru lagi berarti ya untuk Widi ya. Ya, nuansa baru dimana ya berarti balik lagi kalau Zuko Hero juga gak apa-apa sih menurutku ya. Yep. Dengan bermain dulu di tim Liquid, MDL mungkin untuk di pertengahan season bisa naik ke MPL lagi. Ya, bisa saja ya. Dan bahkan ngelihat bagaimana juga performa dari Bigetron Academy ya, yang walaupun memang dari awal itu mereka agak sedikit kewalahan ya untuk ngadepin Hiraranya dari Wosipol yang tadi diambil, tapi ya balik lagi ternyata tim fight jangka panjangnya ini dari Bigetron Academy malah mereka yang lebih mengungguli. Ya, dengan tim Liquid Academy juga yang sudah lumayan banyak kehilangan dari segi pool hero-nya, makanya aku penasaran nih untuk di game kedua mau dibuat seperti apa. Dan ini untuk random map draw-nya. Ya, kalau kemana lagi ya? Apakah kita ke Expanding Reverse lagi? Atau Broken Walls? Broken Walls ternyata. Oke. Drafting phase akan dimulai dengan banningnya akan menuju ke Abbas dan juga Freya. Oke, Freya lagi ya. Emang ini Freya-nya berbeda nih jika di tangan dari Bigetron Academy ya, tapi di tangan dari tim Liquid Academy ID. Tapi dengan untuk Freya seperti ini ya berarti nutup juga potensi adanya ke Good Battle Fighter. Sementara Hirara yang tadi sempat digunakan juga ya di tangan dari tim Liquid Academy ID, dan kemungkinan besar bisa muncul juga di tangan dari Bigetron Academy, yang otomatis mereka sangat mewaspadai terhadap munculnya Hirara. Maka dari itu langsung aja masuk ke dalam dari tanda. Menurutku di sini juga Hirara juga udah jadi PR pasti harusnya dari tim Liquid Academy, dan Selena yang mungkin bisa di-ban juga, tapi menurutku dengan duo yang sepower itu kayaknya nggak di-ban juga apa sih. Tapi ternyata ya tetap di-ban sama teman-teman dari Bigetron Academy. Kayaknya mereka mau lebih safety lagi sih untuk masalah makro, nggak terlalu ganggu. Iya, karena kan dengan hadirnya Selena tuh ngebuat akhirnya potensi di area bushnya itu makin kebuka kan, dengan trapping yang bisa dihasilkan juga, dan otomatis itu yang dihindari ya di tangan dari Bigetron Academy, karena mereka mau maksimalin harusnya potensi dari segi pengoptimalan bahkan pemanfaatan di area rumputannya. Sementara yang dari tim Liquid Academy ID dengan satu banning yang akan mereka lakukan, mereka mau lepasin apa nih? Apakah target mereka lebih ke area jungler lagi, Markitos, yang mungkin saja bisa jadi pilihan, atau Marcel? Betul, Marcel ya. Ya pasti fokusnya ke arah sana soalnya, tapi setidaknya ini ngebuka chance untuk kalau misalnya memang Pak kita mau jadi sebuah fokus utama, tapi enggak. Udah harus dulu ternyata yang diambil sama teman-teman dari Bigetron. At very least mereka udah ngambil yang tebel-tebelnya duluan sih. Jadi ini sangat fleksibel untuk mereka mau pakai assassin ataupun ke arah jungle fighter kayak Guinevere. Iya, kayak Guinevere juga masih bisa kemungkinan besar muncul ya. Masih bisa. Yang sempat itu diperbincangkan juga untuk di game yang pertama, tapi dengan dibawakannya Uranus kayak gini di tangan Bigetron Academy, akhirnya muncul Pakito plus Belariknya yang sekarang diambil di tangan dari tim Liquid Academy. Pakito Belarik ya, dua pick awal ini sih sebenarnya bagus buat mainin ke team fight gedenya ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah Pakito ini loh yang aku bilang dari perkakas, kan ada 3 role yang berbeda. Kita masih belum tahu soalnya bakal taruh di mana. Dan ini sebenarnya masih bisa direspon dengan Bigetron Academy ngambil fokusnya mungkin ke arah jungle terlebih dahulu. Iya, karena fokus utama jungle-nya juga masih banyak sekali ya yang bisa dipilih. Matilda. Oke. Oke, mau ngambil jungle apa nih kalau misalnya ngambil ke arah atas ini menurutku ya. Wah, Guinevere berarti jawabannya. Guinevere langsung ya. Tapi feelingku emang ini bakalan jadi jungle. Ini udah jadi sejarah dari season lalu kok. Iya, apalagi digunakan di tangan Sanera ya. Sudah tidak asing lagi kita lihat dengan Gwyn yang muncul juga di tangan dari Bigetron Academy, dan otomatis dengan kelincahan dari Gwyn ditambah lagi Matilda yang otomatis bisa menambahkan lagi skill escape dari Gwyn ini. Berarti dari tim Liquid Academy ini mereka butuh sekali hero yang memang lincah juga nih, bisa ngatasin Gwyn. Fanny langsung muncul dari Yaga Cutie. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah ngedinai dan juga menghindari power dari Guinevere ya, Winter kan sebenarnya cukup sih kalau bisa menutup hal tersebut. Lebih aku pertanyakan lagi adalah ini berarti ada 3 magic yang dibawa. Matildanya mau taruh di mana? Kalau misalkan posisinya emang dia jadi mid lane,
menurutku oke. Tapi kalau misalkan jadi roamer, berarti ada total 4 magic yang dikeluarkan. Karena kita masih belum lihat juga mid lane dari teman-teman Big Ground Academy. Sementara untuk gold lane ya, ini kemungkinan kecil sih untuk Harit bisa keluar. Gainingnya mungkin bisa ke Moskov atau ke Brody untuk di gold lane. Sementara kalau misalkan dari Bigetron, mereka sepertinya masih butuh untuk nge-ban ke hero tebelnya. Karena kalaupun XP lane bisa diambil, ya di early mereka tahu bahwa online mereka nggak bakal tebel banget kecuali dengan Belerik. Iya, kecuali dengan Belerik ya. Dan kayaknya juga mau ngamanin banget tuh ada Fanny yang diambil di tangan dari tim Liquid Academy ID dengan nutup langsung ke area Kufra yang dipilih sebagai banning yang keempat. Tapi ingat loh, ini masih ada Novaria loh Joji yang bisa bukain space rumputnya buat Fanny nantinya, apalagi serangan jarak jauh. Buat Fanny ya sebenarnya bagus-bagus aja sih menurutku. Tapi kayak untuk late game potensialnya mereka lumayan repot. Karena kalaupun emang ada power dari Novaria, nggak bakalan bisa bergerak banyak kalau misalkan banyak banget hero-hero dive juga. Kita ngeliat Uranus kan hero dive, Guinevere juga hero dive, apalagi dengan adanya Serpong Eagle kan. Jadi mungkin mereka di sini kalaupun emang pengen ngambil Novaria agak tricky. Tapi kalau misalkan mereka mau lebih safety lagi, berarti mereka Lilianya juga ada ya. Kalau nggak ada Lilianya berarti mereka bisa ambil Kusin sih sebenarnya dengan dua hitungannya fighter yang ada di Eudora. Iya, bisa pegangin ya Kusinnya ya. Atau kalau nggak Eudora untuk Dinai? Oh ya? Bisa ada ya? Eudora bisa ada. Ini Dinai untuk biar supaya Fanny juga masih bisa gerak dan tidak diambil sama Bigetron. Iya, dan kayaknya juga tulisannya sekarang dari Bigetron Academy bisa sih ke arah Eudora, tapi mereka yang ban duluan ya. Karena itu juga untuk membuat akhirnya pilihan dari segi mid lane sedikit berkurang nih buat tim Liquid Academy ID. Tapi aku baru nggak tim Liquid Academy berarti pede ya untuk lawan Brody ataupun Moskov untuk di game kali ini. Jadi mereka bakalan coba untuk lawan aja, tapi di Cimon DJ juga punya power hero-nya di Moskov sih tahu kok dari 2 season lalu. Jadi bisa dia ambil sebagai gold laner-nya. Sementara dari segi mid lane ya pilihannya menurutku di sini masih bisa mungkin ke sana kalau misalkan emang pengen ngejaga-jaga ya. Tapi kalau misalkan emang nggak mau ke arah sana juga, sebenarnya masih ada beberapa kayak contohnya yang Novaria di tangan mereka juga oke sih dengan Guinevere. Iya, dengan ambil Novaria ya. Iya Guinevere, terus kayak masih ada Matilda juga, hitboxnya lebih gede, angkat banyak. Tapi ya Novaria diambil kalau tim Liquid Academy. Ya agak tricky ya, balik lagi menurutku cuman yaudah. Langsung di Dina ya. Oke. Tapi lihat bagaimana juga berarti dari Bigetron Academy nih, mereka harus nyamanin hero yang memang safety juga nih, terutama dari segi hero midnya ya, safety buat Fanny nantinya, karena ingat penggunaan dari segi steel cable ini sangat cepat sekali. Lilia jawabannya kalau misalkan mau safety. Ya, masih ada Black Shoes ya. Kalau mau lebih safety lagi dari damage masih ada kesana. Jadi Moskov kan satu lagi berarti kalau enggak ya dua itu sih oke sih menurutku. Iya ya. Wah, TW sana ya. Targetnya lebih ke arah Xana terlebih dahulu di tangan dari Bigetron Academy. Ya karena mereka masih butuh damage lebih pasti lagi di early-nya dengan Matilda yang mereka bawakan kan di sini. Jadi mereka lebih cari untuk teamfight yang lebih instan aja lah, nggak panjang-panjang banget. Ya, dan ditambah lagi mungkin dengan hadirnya Moskov seperti ini ya di tangan dari Digimon Digi. Otomatis Fanny nggak akan tenang harusnya nih. Oh susah ini kalau misalkan untuk Fanny tenang lah, karena ngelihat dengan bagaimana di saat Fanny mau di depan juga yang belakang masih bisa patahin follow up-nya. Dengan adanya Uranus plus Matilda. Masalahnya ini dua combo yang benar-benar annoying banget. Udah ketempelan, makin ketempelan lagi kalau kayak gini berarti karena Uranusnya bisa seenaknya untuk masuk dalam banget, tapi sama masih bisa cabut. Iya, jadi enak banget ya buat Bigetron Academy. Terlebih lagi anonis kita lihat instant team fight bisa dilakukan juga kan dengan hadirnya Moskov di sini. Dan ternyata Hanabi jadi pilihan terakhir di tangan dari tim Liquid Academy ID. Yep. Dengan Hanabi yang kita juga tahu dengan Esmeralda yang sudah di-ban, otomatis bisa keluar untuk di game kali ini. Namun pergerakannya mungkin akan menjadi sedikit berbahaya kalau misalkan tiba-tiba ada Matilda yang langsung tabrak ke bagian belakang. Kita melihat banyak banget hero-hero yang bisa nabrak belakang dari Moskov. Terus tiba-tiba ditambahin lagi sama Serpong Eagle, ditambahin lagi dengan Guinevere. Jadi akan lumayan repot nih untuk di game kali ini bermain dengan safety. Oke, tapi apakah ini akan menjadi game yang kedua yang berhasil didapatkan di tangan Bigetron Academy? Atau bahkan tim Liquid Academy ID akan membalaskan di game yang kedua kali ini? Karena balik lagi jangan sampai ada match point yang bisa dikantongi di tangan dari Bigetron Academy. So kita akan segera menuju ke live round. Ini dia game yang kedua yang akan menjadi penentuan apakah Bigetron Academy masih mendominasi untuk di game yang kedua ini, atau bahkan tim Liquid Academy ID akan membalikan dominasi yang sempat tertunda
di game yang pertama tadi. Sempat tertunda tadi ya dominasinya ya. Cuman ya, ini ya game yang kedua dengan Caldera sebagai Pakito experience berarti yang menjalankan ya. Sebenarnya untuk clearway sama-sama cepat sih antara Glenn dan juga Caldera. Cuman kalau untuk masalah cutting, menurutku di sini ada sedikit keuntungan bagi pengguna Pakito karena dia sini speed dan juga damage itu udah lengkap banget dari Arigo. Sangat lengkap sekali ya, apalagi untuk melakukan zoning. Dan terlebih lagi kali ini dari Wusipol yang harus bergerak lebih cepat juga pastinya ya. Dari segi pemanfaatan buff juga tadi sudah berhasil diambil. Sementara melihat bagaimana dari ABOY langsung datang lagi dengan Pull Yourself Together. ABOY Pull Yourself Together untuk bisa lebih safety lagi kalau misalkan memang lawan Fanny dan juga flickernya juga lebih cepat bisa digunakan. Sementara kalau misalkan kita ngelihat ke arah dari emblem pertamanya ya, di sini lebih ke arah untuk rotasi aja tipis-tipis Rapture. Dan juga jangan lupa bahwa di sini di Digimon Digi menggunakan Bargain Hunter ya. Jadi dia ingin mempercepat itemization yang dia punya karena dia tahu bahwa untuk damage di Sanera itu sebenarnya ada di Indonesia Gunung itu kencang sebenarnya. Tapi begitu masuk ke late game ada aja biasanya untuk halangannya. Entah dengan Rose Gold Meteor atau mungkin dengan adanya damage yang lebih besar yang diterima oleh Sanera. Agak susah kalau komen sampai tapi out of nowhere Washipol dengan damage sebesar itu ternyata menjadi sebuah bait aja. Lihat bagaimana dengan Sanera bener standby waktu itu bener kayak mancing dia masalahnya. Mancing Washipol untuk masuk ke depan sana dan akhirnya bisa megangin ke arah dirinya sendiri juga. Tapi ya, ini Fanny yang kita bicarakan. Makanya aku penasaran bagaimana dengan kartu pertama dari Bigetron Academy. Mereka sudah mulai mengitari dan bahkan sudah mulai melakukan set up juga. Cuman mereka tahu bahwa tidak akan seinstan itu untuk Fanny. Tegangin ke arah kartunya. Makanya masih ada sedikit show bersama dari top lane. Coba cari-cari dulu dan ini dia Spirit of Destruction yang belum terkena pada siapapun. Andy di lain sisi setengah darah tersisa, tapi tidak ada yang bisa memberikan damage fatal kepada dirinya. Membuat akhirnya Washipol sedikit saya high terlebih dulu nih ke arah mid lane. Ada hampir banget karena ke arah Andy itu kalau kena sih udah bener-bener low harusnya barangnya Andy itu. Iya ya, apalagi tembakannya kan ini udah mulai coba cari target yang optimal ya. Tambah lagi mungkin kayaknya dari segi turtle yang sudah mulai tersedia juga. Bagaimana dari tim Liquid Academy ID, mereka ingin coba megangnya lebih dulu juga di arah turtle. Tapi kalau dipastikan bahwasanya Andy akan sangat aktif untuk mengecek keberadaan dari Gigi. Dan sebenarnya kalau ngomongin Andy jelas sih dia bakal ngecek, tapi emang agak tricky juga karena lawannya nih Caldera, karena lawannya Washipol, Fanny, Pakito yang bisa instant kill. Jadi kalau misalkan dia salah cek sedikit aja itu bakal bahaya banget untuk KDA yang dimiliki oleh Bigetron Academy. Dan ini sangat berpengaruh dari segi KDA. Lihat bagaimana banyak banget nih hero dari tim Bigetron Academy yang punya power spike kalau dapat di satu point kill. Iya, apalagi mungkin kali ini juga dari Spirit of Distraction sudah mulai connect tapi ternyata Fire Track yang didatangkan respon langsung diambil di tangan dari Sanera. Apakah ini Winnie slow by low HP akan ditarget still get drop dari Washipol. Berhasil mendapatkan BOY sebenarnya dari Washipol. Terperangkap dan berhasil didapatkan. Energi pas banget habis. Akhirnya tidak ada power buff di tangannya. Dan otomatis tersangkut di pasangan tidak adanya energi dari Digimon Digi. Oh, 1v1 dilakukan dan untungnya masih bisa berselamat dari Digimon Digi. Susah, nggak bisa benar-benar straight to the point banget. Karena Moskov memang bukan powernya untuk jalan game. Untuk play railing bisa cepat, tapi untuk damage secara individual dia not the very best. Dan untuk mengangkat priority ini langsung ke arah concentrated energy, mencari ke arah sustainability dan juga scaling power magicnya. Dengan 6 kali mengeluarkan magic damage, otomatis ada damage tambahan yang bisa dikeluarkan juga. Sementara dari segi sepatu memang kebanyakan ngambilnya ke arah warrior boots, melihat bagaimana sakitnya 3 hero damager fisikal dari tim Liquid Academy ID. Ada Pakito, Hanabi, dan juga Fanny. Daripada ketutupan dari segi silence-nya, yaitu pengurangan dari segi sisi, ya lebih baik dari damage-nya dulu aja. Iya, lebih baik dari segi damage-nya dulu ya. Tapi kayaknya kali ini temponya nggak terlalu cepat ya, Coji. Bagaimana juga dari Bigetron Academy, mereka sangat coba untuk melakukan kalkulasi secara matang juga. Terlebih lagi yang mereka hadapi adalah di sini Fanny. Dan jangan sampai Fanny-nya punya space yang lebih banyak. Fanny sebenarnya kita bisa ngeliat sih space-nya dia tuh lumayan tergantung sama vision-nya dari jaga itu seperti apa. Cuma masalahnya adalah kalaupun memang dia masuk ke depan sana, dia nggak bakalan bisa terlalu komit sampai dia tahu persis Sanera di mana. Iya, karena balik lagi bisa dibalikan ya. Di sana dari Sanera. Ketika memang Saneranya bisa lompat juga dengan penggunaan dari segi Fire Attack PM-nya. Dan ditambah lagi mungkin nih banyak sekali yang bisa masuk di tim fight-nya ya, terutama dari Digimon Digi.
Dan balik lagi dari Big Run Academy dan juga tim Liquid Academy ID, mereka main slow, santai, 5 menit pertama, 2-1, nggak terlalu agak banyak. Ya, nggak terlalu cepat juga ya untuk tim fight, dan dari keduanya juga mereka sama-sama tahu bahwasanya jangan sampai ada kesalahan sedikit pun yang bisa dilakukan karena dampaknya mungkin juga nanti akan sangat besar. Terutama kali ini dengan terlihatnya dari Digimon Digi sendirian saja di area top lane. Dan sudah dicek juga di tangan dari Cryos, dan Glenn masih memegangi di area bagian bottom lane. Gila, ini dengan amannya. Ditutup sih jalannya ke Purple Buff. Dua kali kasih dan bakal lihat Sanera dapetin karena Purple Buff-nya. Wah, ini Purple Buff yang sangat penting sih ya. Apalagi buat Fanny dan tidak ada untuk beberapa waktu ke depan. Jadi otomatis Turtle kayaknya gak bakalan dikontes juga. Mungkin akan cari mirroring, tapi enggak juga. Cukup quiet ya, cukup sunyi. Pergerakan dari tim Liquid Academy ID nggak begitu banyak pergerakan pick off yang mereka juga bisa lakukan untuk sekarang. Kalau dia mau bilang, kalau kalian mau pakai Novaria agak tricky untuk di sini, jadinya trio mid lane ya kalau mau bergerak damage-nya nggak se-massive apa yang dimiliki oleh Big Run Academy. Iya, ditambah lagi mungkin ini juga dari tim Liquid Academy ID mereka memanfaatkan ya dengan hadirnya Novaria di sini untuk bisa lebih aktif. Mereka kerumputannya, tapi ternyata instant kill dari Sanera berhasil mengantar dari Valdera di area bagian bottom lane. Sementara kali ini Steel Cable sudah mulai didakkan dan tembakan hampir saja mengenai Andy. Mirroring dilakukan, namun kita ngelihat bagaimana keuntungan tetap di tim Liquid Academy dengan adanya Valdera yang tumbang. Tapi wah, Wusipol sih hampir banget. gak bisa terlalu luasa masuk ya. Karena balik lagi yang bisa mencegah Wusipol ini banyak, terutama dari Digimon Digi. Masalah sudah 2 kali Purple Buff tidak ada, dan walaupun 3/1, lihat bagaimana objeknya tetap ditekankan oleh Big Run Academy. Nah, link bawahnya juga aman ya. Bahkan turretnya sudah hancur satu di area bottom lane dari tim Liquid Academy ID, dan mau gak mau nih dari Wusipol punya tugas yang lebih banyak jadinya. Tugasnya dari Washington menurut di sini tetap simple sih. Dia coba untuk cari bagaimana power stack didapatkan dan juga jadi finisher dari timnya. Tapi boy, Oke, flicker sudah aktif, tapi sementara itu dari Wusipol yang hampir sudah tumbang Sanera. Luigi dan berhasil didapatkan di tangan Valdera. wah itu benar udah keangkat tapi terkena down sama Widi. Akhirnya nggak bisa untuk lanjutin dengan Patrick Waya walaupun keangkat dari Washingtonnya dan dia nggak tumbang. Ternyata bisa tumbang adalah Saneranya, dan akhirnya ada keuntungan didapatkan sama tim Liquid Academy ID dengan cara satu. Oh, of distraction datang lagi dari Digimon Digi. Ada bantuan yang didatangkan Circle Kick supaya aktif Wusipol. Yang kali ini tidak bisa memanjakan landingnya, sementara yang datang kali ini dari Valdera berusaha untuk survive, tapi nampaknya Eddie yang berhasil membuat dari Valdera tidak bisa pulang. Ya, awalnya aku kira bakalan ada sebuah keuntungan yang masif dari tim Liquid Academy ID ya, namun ternyata out of nowhere satu spirit of distraction bisa bikin Valdera nggak bisa dapetin apa-apa, dan bahkan 3 poin dia di tangannya sekarang. Ini ngebuat teman-teman dari Big Run Academy itu kayak kuatnya tuh dari berbagai sisi point of view yang berbeda. EBO-nya kuat, dari segi damage, Andy-nya sekarang juga udah bisa nge-poke ke arah maninya. Glenn udah sangat durable di bagian depan, makanya dari tadi jalan sendiri. Terus Sanera, ya tinggal nyari Winter Crown aja udah. Iya, buat lebih aman lagi nantinya ya. Iya. Apalagi ketika memang dari Saneranya udah bisa lalu kemanapun ya. Iya, dengan Rail Require-nya, dan sepertinya kali ini dia Lord mau coba didistraksi ya. Bawahnya dijalankan. Rapping bahkan coba lihat. Oh, targetnya ke arah dari Wusipol yang ternyata membuat dari Wusipol mau gak mau harus pulang karena terlalu berbahaya menghadapi dari Sanera dan juga Digimon Digi. Ya, dan kalau misalkan nggak ke safety ini juga nggak clear minimnya, dan ya itu ya Holy Defense pecah di menit ke-9. Sedikit keuntungan bagi Big Run Academy, dan akhirnya menjadi sebuah tanda bahwa apakah ini waktunya kita untuk komit ke Lord-nya. Karena kalau misalkan mereka komit ke Lord akan berjalan di arah bottom lane dan harusnya sehat di saat sampai ke arah depan ini di sana. Ya, apalagi sudah tidak ada Holy Defense-nya ya di area bottom lane, dan akhirnya ngebuat dari Big Run Academy mungkin mereka bisa lebih melakukan pressure lanjutan lagi. Sementara Final Track yang berhasil menangkap mereka terpatau, dan Winnie yang berhasil didapatkan, tapi ternyata ditukarnya Sanera. Steel Cable coba dihadirkan, tapi ternyata Valdera menjadi korban double kill di tangan dari Digimon Digi. Yaga Cutie yang kali ini seperti akan mulai ditarget, tapi tidak ada tim fight lanjutan. Ya, harus ditahan terlebih dahulu karena ngelihat dengan adanya Sanera yang tumbang, otomatis nggak bisa dilanjutkan begitu saja. Ingat masih ada 2 damager yang kuat banget dari tim Liquid Academy ID, dan kalau misalkan mau dipasang lagi sama Big Run Academy, ini bisa menjadi keuntungan bagi tim Liquid Academy juga. Namun di luar itu semua, Trinity itu sudah didapatkan oleh kedua belah gold laner yang berbeda. Bedanya nggak terlalu jauh, hanya di angka 500 gold aja. Cuman yang lumayan jauh adalah perbedaan dari bagaimana setup dilakukan oleh kedua belah tim. Apalagi dengan Matilda di sini yang pakai build-nya itu lebih karena Matilda support dan damager banget.
Clash of Genesis tambah lagi dengan enhanced talisman. Enhanced talisman inilah yang akhirnya membuat adanya value win yang bisa dilakukan setiap 3 detik sekali. Lebih cepat ya. Iya. Lebih cepat bisa muncul. Recover. Iya itu juga bisa ciptain momen nantinya di tangan dari Bigeton Academy. Sementara Lord yang mungkin sekarang akan mulai menjadi fokus lagi dari keduanya. Tapi ya balik lagi dari Andy harus bisa ciptain momen, terutama dari Glenn yang sudah membuka semua space-nya. Ada yang ditarik lagi Widdy, mulai menjadi target, tapi nampaknya dari Widdy berusaha untuk memaksimalkan Wrath of Riot yang sudah didatangkan di tangan dari Widdy, tapi nampaknya timnya terpecah menjadi 2 final dari Guayam Connect ke Riot yang menjadi target di tangan dari Sandera bahkan tertancap possible. Berhasil didapatkan 3 pemain lagi yang ada Bigeton Academy. Mereka mengancam pemain-pemain dan tim Liquid Academy ini. Purify menyelamatkan semuanya. Andy dan Digimon Digi tidak terjadi terpikok. Otomatis damager dan juga kita akan dari Andy sebagai damager juga. Lihat bagaimana 6 masih total di tangannya walaupun dia menggunakan Favor. Kita melihat bagaimana Andy udah benar-benar punya target yang sangat bagus dan bahkan ingat bagaimana Circling Eagle. Begitu mereka. Ada yang tertancap lagi Widdy. Terangkat sudah kali dari Widdy. Yang nampaknya berhasil ditumbangkan lagi di tangan dari Digimon Digi. Aku suka banget dengan Sandy. Andy-nya langsung menghilang dengan begitu cepat dengan 1 kali terkena Astral Recall. Wah, dibalikan lagi ya. Ada rumor yang hilang, tapi Sanera juga turut serta tumbang ya. Sementara Lord yang sempat kita bahas tadi, ketika mau didapatkan di tangan di Bigeton Academy, Lordnya akan bergerak di area bottom lane. Dan dari gameplay-nya, banyak momen yang terjadi. Ini fokusnya coba lihat ya, dari bagaimana tadi Widdy kan akhirnya terkena 2 verify, tapi di belakang mereka chaosnya benar-benar open banget. Terangkat dan bahkan bermain di river. Ini adalah satu hal yang sangat dicintai oleh Digimon Digi. Otomatis dapatlah 3 player tadi dengan sangat baik. Tapi siapa sangka Jaga Cutie dengan damage output sebesar itu udah bisa lumayan nge-one shot beberapa player dari Bigeton Academy. Tadi khususnya adalah Andy yang baru tumbang baru banget tadi. Baru banget ya. Iya, baru banget tadi. Ketika ada momen Lord yang berhasil diambil ya. Tapi sekarang Steel Cable sudah dikeluarkan lagi di tangan dari Wosipol. Dan sepertinya Spear of Distraction-nya yang membuat akhirnya dari tim Liquid Academy ini sedikit overthinking. Iya, ini jelas overthinking sih posisinya karena 3 lane mereka tinggal inhibitor aja. Dan lihat bagaimana damage output dari Bigeton Academy itu udah bener-bener gede banget gitu loh. Khususnya dari Digimon Digi sih yang aku gak expect di menit ke-12 dia udah bisa bikin item tanky dan mungkin udah jadi item keempat ini posisinya. Lebih banyak item yang dikantongi, otomatis damage-nya juga akan semakin meningkat lagi ya. Jauh banget recall. Iya. Buat aman ya. Iya. Karena pastinya sekarang yang ditarget dari Bigeton Academy nggak cuma dari Wosipolnya aja. Bahkan dari segi damage deal by Todak ini ada di tangan dari Digimon Digi. Iya, itu udah gede banget. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya, agak sulit dengan damage poke loh ini. Kita ngomongin sekali lagi damage poke dari jauh dengan Astral Recall, Astral Meteor dan juga tentunya Astral Echo. Jadi kelihatan bahwa Yaga itu di sini punya peran yang sangat besar sebagai poking damager-nya. Cuman permasalahannya adalah banyaknya hero yang bisa regen. Contohnya dari Andy dan juga Glenn ngebuat akhirnya damage-nya nggak akurat. Iya, nggak bisa terlalu tersalurkan juga ya. Iya, jadi kena damage iya, cuman nggak lama kemudian regen lagi. Langsung ya, naik lagi dari segi HP-nya. Tapi yang ngeliat bagaimana di Bigeton Academy, mereka akan team fight lagi. Ada Astral Echo yang didatangkan Widdy. Dan akhirnya harus menelan banyak damage yang dikeluarkan di tangan dari Bigeton Academy. Sementara kali ini targetnya mungkin harus coba untuk diulangi lagi dari Bigeton Academy. Karena balik lagi tim Liquid Academy ini mereka udah mulai tahu nih. Mereka nggak mudah terpancing dari segi team fight yang dilakukan oleh Bigeton Academy. Oh ya nggak mau, itu udah menjadi salah satu identitas juga dari Bigeton Academy. Mereka bukan team fight untuk team fight aja. Tapi mereka team fight juga coba untuk memaksimalkan laning lainnya, memaksimalkan power objektifnya, dan bahkan mungkin memaksimalkan power pick-off yang dimana sudah kelihatan Fanny ada di top. Nggak segan-segan juga ini ya, Astral Echo sudah mulai didatangkan ke Rios, mulai menjadi target Sanera, langsung ada di depan. Dan Sanera HP-nya tergerus sangat banyak. Ya, mungkin sih otomatis, tapi dengan concentrated energy harusnya dia masih punya beberapa modal untuk bisa mengembangkan darahnya, dan lumayan lah kita tinggal 2 aja. Ya, lumayan ya, final track Guayam. Mulai connect lagi yang ditarget adalah Widdy. Yang berhasil didapatkan, tapi ternyata ditukar Sanera yang sangat mahal sekali, kehilangan satu jungler. Digimon Digi masih ingin lebih lagi dan nampaknya di area mid Valdera yang sudah mulai ditarget. Dan tidak ada pertukaran lanjutan. Ya, tadi kita ngeliat bagaimana dari Sanera ya, sebenarnya udah nyalain Winter Crown, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa tadi damage follow up itu benar-benar perih banget.
all eyes on Sanera langsung begitu adanya Widi yang di pick off. Kebetulan nggak ada power attribution dari Big Bang Academy dan harus melakukan kiting ulang lagi. Tapi ini beneran sih gila di Digimon Digi sih dari segi damage-nya dia. Itu menurut gede banget dan bahkan kena ke Chaos. Oke, kena lagi. Dari belakang. Reaction kelancaran lagi dilakukan. Chaos berhasil didapatkan Ultimate. Wah gila. Menjadi target yang kedua dan Lord dipegang kejang di tangan dari Bigatron Academy. Wah itu kayak stylenya gak expect apalagi player. Karena posisinya emang lumayan sepi tadi. Yang datang tuh cuma ada Glenn aja. Tapi out of nowhere, Spear of Destruction-nya dibuka dengan begitu instan. Dan di-hit dari belakang. Fokusnya terhadap teman-teman dari Game Maker Academy ID. Fokusnya ke arah Chaos dulu tadi. Coba kita bisa lihat sekali lagi. Dengan adanya pergerakan di belakang sana, tiba-tiba fokusnya ke arah Chaos. Gak lama dari Valdera-nya juga udah bener-bener low banget. Udah bisa open juga dan begini nih. Baik lagi dilanjutkan Valdera. Mulai berhasil dilakukan hanya ada 2 pemain yang tersisa dan berfokus terhadap Bills. Match point di tangan dari Bigatron Academy. 2-0 telah diamankan dengan begitu baiknya permainan yang dijalankan. Kita udah ngelihat beberapa player penting dari game pertama hingga ke game yang kedua dan bisa kita katakan Jadian tidak di kedua belah game ada satu player yang sama yang tiba-tiba bersinar. Ini semuanya benar-benar bersinar semuanya. Merata semuanya. Iya, mereka chaining satu persatu dan punya waktunya untuk bisa bersinar masing-masing gitu loh. Kayak wow, ini keren banget. Masalahnya ya kalau misalkan kita ngeliat dari draftnya mereka menurutku unik dan tidak semua tim bisa melakukan draft seperti ini. Pertama kita ngeliat adanya Uranus, Guinevere, Moskov, dan terakhir ada Vexana juga. Kenapa tadi aku sempat bilang adanya Vexana? Melihat dengan adanya teman-teman dari tim Liquid Academy ID yang punya solid team fight juga, terus kayak power dari Pakito yang suka nabrak-nabrak, terus tadi kita juga ngeliat Bill Herrick yang suka nabrak-nabrak juga, Hanabi yang susah ditabrak baliknya dengan Vexana. Begitu ada yang mau coba maju, kasih dia Deadly Gas, abis itu kasih Curse Blast. Itu yang bikin kayak semua itu langsung keder dan dari situ tuh follow up-nya banyak banget sebenarnya. Iya, belum lagi dikasih Eternal Guard kan. Makin nambah-nambah lagi ya bisa nutupin jalannya. Dan banyak sekali chance dimana untuk Sanera-nya itu tidak usah perlu special migration, nggak usah nyalain pasif. Karena ada berarti total dua skill untuk bisa memberikan crop up. Yang pertama itu tadi ada Circling Eagle, pas dia udah nyampe itu bisa crop up. Yang kedua ada Eternal Guard juga yang bisa bikin crop up juga. Dua skill cost tersebut yang membuat benefitnya dari Guinevere makin berasa lagi. Iya, dan buat akhirnya juga tadi dari Woshipo agak kewalahan ya jadi ya mau targetin ke siapa. Fanny-nya tadi susah, bahkan tadi ngeliat juga dari segi penggunaan Vexana-nya juga susah buat ditarget. Susah. Dan mau gak mau harus jadi jalanin lain aja. Karena coverage-nya itu bener banyak banget. Apalagi kalau misalkan nanti kita lihat di highlight-nya ya, banyak banget team fight yang dimana teman-teman dari tim Liquid Academy itu udah mau masuk, tapi ditutupin sama satu pria besar. Bongsor berwarna kuning, Uranus ya kawan-kawan. Coba nanti kita lihat ya pergerakannya seperti apa itu Uranus. Hanabi nggak dikasih masuk, even Valdera pun yang ini Pakito nih kagak bisa masuk juga. Pakito sengaja lihat tetap play of the game-nya jatuh ke tangan siapa? Apakah Digimon Digi atau mungkin ke Sanera atau EBOY? Dan Digimon Digi adalah jawabannya 504. Bukan dia yang paling tinggi, tapi decision yang dia buat menjadikannya decision yang memenangkan Bigatron juga bikin kali ini. Iya, apalagi momen ketika memang Spear of Destruction-nya datang ya tadi. Ketika tim fight terakhir, dia bisa ngemain poin eksekusi yang banyak. Dan Sanera-nya tumbang, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Dari Digimon-nya masih ada gitu. Dan keberaniannya ini yang membuahkan hasil. Terlebih lagi dari Sanera yang awalnya tuh Sanera ini nggak pilih target. Ya. Bidi yang ada di depan dia coba ambil. Oke, nggak apa-apa ada pertukaran, tapi setelahnya udah nggak ada Word of Riot lagi loh yang dibuat akhirnya pemain-pemain yang lainnya tuh tutup gitu. Dan ada beberapa momen juga sebenarnya yang lumayan negatif tapi kayak fokus ke arah Chaos. Fokus ke arah Hanabi tuh dari Guinevere menurutku bukan hal yang mudah loh. Kayak dengan shield yang dia punya, kita harus benar-benar bisa ngitung banget apakah kita cukup untuk damage-nya, bisa numbangin dengan shield sebanyak itu gitu. Banyak banget konsiderasi dan juga pertimbangan yang harus dilakukan. Tapi ini Andy tiba-tiba dor. Itu pas banget Digimon Digi nge-blink lagi. Langsung datang ya. Ya.
Dia juga dari WD-nya berhasil diambil, kameranya ditukar, dan dari Wolves Ball nggak bisa melakukan banyak hal. Ya pilihannya, jaga City ada, Valdera ada, terus Flyers juga ada, dan somehow Digimon Digi menggunakan load untuk Telfam dia biar penuh dan sayang lagi. Coba bayangin, itu dia melakukan 3 hal di satu tempat sekaligus. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang sama, dia target ke Jaga Cutie, dia target ke Valdera, dia target ke Cryos, tapi dia juga memperdulikan dirinya. Iya, matanya bisa kemana-mana ya, langsung. Kalau misalkan kalian ngelihat meme-meme yang Madara tuh matanya bisa gitu, itu tuh ya. Kanan kiri depan belakang ya. Betul. Langsung main semua. Tapi ya, lihat bagaimana juga dari segi data emblem yang dipilih ya. Terutama ada Swift dan juga Brigade Hunter ya di tangan Digimon Digi. Otomatis tadi dari segi education-nya lebih banyak lagi bisa cepat terbuild ya. Ya, tapi lebih kelihatan lagi coba. Ini aku penasaran sama build-nya karena gini loh, ini tuh sebenarnya adalah build yang aku suka banget dari Matilla. Matilla kan build-nya banyak banget ya. Tapi aku suka Matilla kayak gini karena Matilla kayak gini itu mana lebih ke asasi dibandingkan support dan ini. Iya. Kenapa kita ngomongin kayak gitu? Coba kita lihat itemnya ya. Fokusnya mungkin ke sini dulu nih. Agility kita juga wall spacing. Nah, tapi dari build-nya Genius One pun udah ada Danin. Jadi nggak pakai Genius One personally kalau misalkan pakai Matilda, pakainya biasanya Blast of the Aces, Enhanced Talisman, Blood Wings langsung glowing biasanya. Tapi dengan jenis warna yang diambil plus dengan 2 emblem tadi yang paling penting adalah agility dan juga wall spacing-nya. Guiding Wind sekali, abis itu langsung buka skill satunya, terus Searching Eagle. Maximum stack di 6, itu bisa bikin Fanny tinggal 20% darahnya. Iya, ditambah lagi tadi ada Vexana juga kan. Iya. Jadi sama-sama menopang satu sama lain. Kalian nggak bisa ditarget nih, kalian lagi terbang gitu. Tapi begitu kalian nabrak, itu kalian udah bisa hampir mengassassinate Fanny. Fanny di assassinate, kapan lagi? Kapan lagi ya dengan tabrakan dari Matilda ya. Dari Homer misalnya. Jadi One yang diambil dan ditambah lagi dari Rich Guy-nya dan juga The Care-nya jelas ya di tangan dari Digimon Digi. Bagaimana juga dari Digimon ini bisa hadir di team fight-nya dan menurut aku momen yang tadi agak sedikit kaget ya. Ketika di team fight terakhir Sananya udah tumbang, dia datang dengan Spirit of Destruction-nya. Iya, dan power juga kan tadi Power kita juga. melihat dengan bagaimana Sanera tadi. Terus digabungin sama Spirit of Destruction juga dari Digimon Digi-nya kayak ya ini udah combo dari season yang lalu kayaknya emang udah nggak boleh dilepas-lepas lagi sih. Iya, berarti kalaupun memang misalkan ngelihat dari tim Liquid Academy itu, oke mereka nutup ke arah Kufranya, tapi ternyata masih ada Moskov. Ya tapi again, aku suka banget dengan hadir Matilda karena menurutku Matilda juga hero yang underrated banget karena Soul Bloom itu kalau misalkan dipakein full Magic even ada Flash of the Aces dan juga Enchanted Talisman tetap damage-nya bakalan sakit banget.